Oh, saudaraku, jaringan putus. Oke, agama ini dipimpin secara Islam untuk beragama lain bisa menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha min jamil hajat wa tuhhibna min jamil syiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat. Baik, semuanya memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan Ketua Panitia Perapatan Ranting Tanjung Palas Utara tahun 2025. Kepada Kang Mas Fendi, disilakan. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wabarakatuh. Yang terhormat Kang Mas Samuri selaku Ketua Persaudaraan Setiati Trate Cabang Bulungan. Yang kami hormati jajaran pengurus Persaudaraan Setiati Trate Cabang Bulungan. Yang kami hormati Ketua Ranting Persaudaraan Setiati Trate secabang Bulungan. Yang kami hormati seluruh saudaraku yang hadir dalam kegiatan malam hari ini. Salam persaudaraan. Satrate Jaya. PS Jaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertemu dan mengikuti kegiatan ini dalam rangka Parapatan Ranting Persaudaraan Setiati Trate Tanjung Palas Utara. Kang Mas dan Mbak Yu yang berbahagia, dalam sambutan ini mewakili seluruh panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya dan berkenan untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Kang Mas dan Mbak Yu yang kami hormati, pelaksanaan Parapatan Ranting merupakan amanat AD-ART Persaudaraan Setiati Trate yang wajib kita laksanakan, yang mana seharusnya dilaksanakan di akhir tahun 2024, namun dikarenakan beberapa hal, maka baru dapat kita laksanakan di awal tahun 2025. Kami selaku panitia mohon maaf kepada seluruh hadirin karena seyogianya kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka langsung, namun karena keterbatasan sehingga kami upayakan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Namun demikian, kami berkomitmen untuk tetap menjaga kualitas dan kegiatan ini sehingga tujuan dari Parapatan Ranting dapat tercapai. Beberapa hal yang akan kita bahas dalam Parapatan Ranting ini meliputi yang pertama, penyusunan program kerja 2024-2027, laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021-2024, dan penetapan 3 nama usulan Ketua Ranting. Selanjutnya, kami informasikan juga
bahwa kegiatan ini juga kami tayangkan di media sosial Facebook dan YouTube akun PSHT Ranting Tanjung Palas Utara. Sehingga seluruh saudara-saudara yang barangkali belum dapat bergabung juga dapat turut serta menyaksikan kegiatan malam hari ini. Kang Mas dan Mbak Yu yang kami hormati, demikian sambutan ini kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Persaudaraan Setiahati Ternate Ranting Tanjung Palas Utara kepada Kang Mas Hadi Mustafa. Dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin apakah suara saya terdengar? Terdengar. Dengar, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Yang terhormat Kang Mas Samuri selaku Ketua Persaudaraan Setiahati Ternate Cabang Bulungan. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Persaudaraan Setiahati Ternate Cabang Bulungan yang juga hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Ranting Persaudaraan Setiahati Ternate se-Cabang Bulungan. Yang kami hormati seluruh saudaraku, sedulur PSHT yang hadir dalam kegiatan pada malam hari ini. Salam persaudaraan. PSHT Jaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat bertemu dan mengikuti kegiatan ini dalam kondisi yang sehat. Kang Mas dan Mbak Yu yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan Parapatan Ranting. Kami sangat mengapresiasi usaha yang telah dilakukan sehingga kegiatan ini dapat tetap terlaksana dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Parapatan Ranting merupakan amanat dari organisasi Persaudaraan Setiahati Ternate yang tertuang dalam anggaran dasar pasal 21 ayat 3 dan rumah tangga 8. Ini merupakan salah satu poin penting dalam keberlangsungan organisasi dan akan tercatat dalam sejarah terutama di Ranting Tanjung Palas Utara. Khusus sistem yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yang mana dengan segala keterbatasannya panitia mampu berkreasi sehingga tetap dapat dilaksanakan kegiatan ini. Kami selaku pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat memberikan dukungan secara maksimal sehingga acara ini tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung. Namun demikian, kami meyakini hal ini tidak mengurangi esensi dan kualitas dari tujuan yang kita harapkan. Semoga kegiatan ini kita pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mohon kepada yang terhormat Kang Mas Samuri selaku Ketua Persaudaraan Setiahati Ternate Cabang Bulungan untuk dapat memberikan sambutan dan wejangan kepada kita semua serta membuka acara pada malam hari ini secara resmi. Kang Mas dan Mbak Yu yang kami hormati, demikian sambutan ini kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam persaudaraan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga oleh Ketua Persaudaraan Setiahati Ternate Cabang Bulungan sekaligus membuka Parapatan Ranting Tanjung Palas Utara tahun 2025 kepada Kang Mas Samuri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat kepada seluruh Ketua Ranting, jajaran Ketua Ranting, Cabang Bulungan, pengurus cabang,
cabang Bulungan, serta jajaran panitia perapatan ranting Tanjung Palas Utara. Pada malam hari ini, mari kita sikapi kebijakan-kebijakan kita, yaitu melaksanakan apa yang amanah organisasi, yaitu perapatan ranting yang dilaksanakan di Tanjung Palas Utara. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Ranting Tanjung Palas Utara, walaupun sesingkat waktu masih bisa mengadakan perapatan ranting, walaupun tidak tatap muka atau secara online, karena kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita seyogyanya walaupun tidak tatap muka, kita masih bisa melaksanakan secara Zoom meeting. Mudah-mudahan dalam acara perapatan ranting ini kita semua bisa menentukan kebijakan, bisa menentukan suatu kepemimpinan yang akan melanjutkan estafet pengurusan ranting Tanjung Palas Utara dengan bisa menjalankan roda organisasi yang ada di Tanjung Palas Utara. Mudah-mudahan dengan perapatan ranting ini bisa membawa diri kita semua, yaitu khususnya persaudaraan Setia Hati Trate yang di Tanjung Palas Utara, bisa mawas diri bahwa keadaan di organisasi itu adalah dinamika di lapangan seperti demikian. Maka dari itu kita bisa menyadari bahwa perapatan ranting kita wajib dilaksanakan walaupun dalam keadaan apapun tetap bisa melaksanakan. Maka dari itu kami menghimbau kepada seluruh jajaran ranting yang lain mungkin bisa menjadi contoh untuk Tanjung Palas Utara, yang mana dalam waktu dekat bisa melaksanakan perapatan ranting yang sederhana, yang tidak mengurangi aturan-aturan di dalam anggaran dasar yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Maka dari itu kepada panitia maupun jajaran ranting Tanjung Palas Utara, mohon untuk mengusulkan calon ketua ranting yang mungkin itu bisa untuk bekerja sama di lingkungan ranting masing-masing. Jadi jangan mengusulkan yang sebelumnya tidak diberitahu atau tidak pernah dikomunikasikan. Maka dari itu mohon sebelumnya nanti dikomunikasikan kepada jajaran rayon-rayon untuk mengusulkan itu siapa-siapa yang diusulkan yang kiranya bisa mengemban organisasi di Tanjung Palas Utara dengan baik, dengan jalan persaudaraan. Maka dari itu kami selaku Ketua Cabang mengucapkan beribu-ribu terima kasih
kepada pengurus ranting Tanjung Palas Utara yang telah sudi memberi waktu mengadakan perapatan ranting yang sesuai dengan perintah organisasi, yaitu melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang telah kita emban sama-sama, yaitu melaksanakan diantaranya perapatan ranting. Maka dari itu, jangan segan-segannya kepada saudara-saudara kita setelah perapatan ranting, mari kita adakan guyub rukun kita, walaupun kita tidak bisa bertemu tatap muka atau secara Zoom, mungkin kita berkomunikasi antara pengurus, jajaran pengurus cabang, pengurus ranting, pengurus rayon, supaya bisa menjalin tali persaudaraan yang lebih erat. Karena kita tidak bisa juga memungkiri bahwa keadaan wilayah yang harus jauh dengan kegiatan, mungkin kesibukan masing-masing. Maka dari itu, kami selaku pengurus cabang atau ketua cabang tidak juga mengharuskan setiap pertemuan harus tatap muka, tapi yang penting silaturahmi, walaupun dengan Zoom meeting maupun dengan pertemuan kecil-kecilan, tapi selalu dibina untuk tali silaturahmi di dalam menjalankan roda organisasi atau perkembangan organisasi kita yang tujuannya yaitu mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan berakhlak yang mulia. Maka dari itu, kepada rayon-rayon, mohon untuk mendidik adik-adik kita yang betul-betul disampaikan amanah-amanah atau ajaran-ajaran yang telah didapat, disampaikan dengan penuh rasa keikhlasan, dan jangan ditunda-tunda. Apabila sudah waktunya, sudah diperlukan kegiatannya, mari kita sampaikan ajaran-ajaran yang telah kita punyai atau aturan yang ada di organisasi, dan jangan sampai kita mengajarkan yang menyimpang dari ajaran-ajaran di organisasi atau ajaran PSHT. Di dalam latihan, mari yang kita bicarakan adalah ajaran SHT. Jadi kita bisa menempatkan diri kapan kita harus mengajarkan ajaran SHT dan kapan kita harus silaturahmi yang baik. Maka dari itu, gunakan waktu yang sedemikian bisa mengatur siswanya yang mungkin kurang lebih tinggal beberapa bulan ini untuk mempersiapkan agenda-agenda yang rutinitas kita, tahunan kita, yaitu pengesahan, terus acara prestasi kita, yaitu Esa Cup, yang insya Allah Tanjung Palas Utara sebagai tuan rumah. Jadi mudah-mudahan setelah terbentuknya dua ranting yang baru nanti, mari kita jaga kekompakan, mari kita persiapkan bahwa Tanjung Palas Utara nantinya akan menjadi tuan rumah Esa Cup dan yang berkoordinasi dengan baik dari sub-sub rayon atau tempat-tempat latihan harus tetap dijaga
kekompakannya, sehingga bisa terbina antara kita komunikasi antara pengurus ranting, pengurus rayon, atau maupun pelatih. Jadi jangan sampai kita adalah putus komunikasi. Jadi utamakan adalah komunikasi. Komunikasi antara sesama kita harus kita bina, harus kita lebih didekatkan. Karena apa? Adalah persaudaraan kita. Kalau kita tidak pernah ada komunikasi, maka akan luntur rasa persaudaraan kita. Mungkin itulah sedikit sambutan dari saya selaku ketua cabang. Demikianlah kita akhiri dan sekalian kita buka perapatan ranting Tanjung Palas Utara ini. Semoga bisa membawa bibit-bibit organisasi yang lebih maju, mengantarkan organisasi kita ke masa depan yang lebih modern. Itulah, semoga ranting Tanjung Palas selalu jaya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Mas Samuri atas sambutan yang diberikan, sekaligus membuka secara resmi Parapatan Ranting Tanjung Palas Utara tahun 2025. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan pembukaan Parapatan Ranting pada malam hari ini, diharapkan seluruh peserta agar mengaktifkan kamera untuk keperluan dokumentasi. Oke, Mbak. Terima kasih banyak Kang Mas dan Mbak Yu. Dengan ini lengkap sudah acara pembukaan Parapatan Ranting Tanjung Palas Utara tahun 2025. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya akan ada break atau jeda istirahat, sekaligus persiapan sidang pleno. Bagi Kang Mas dan Mbak Yu, terutama dari Ranting Tanjung Palas Utara, kami harapkan untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan bagi Kang Mas dan Mbak Yu tamu undangan,
Kami akan merasa terhormat apabila berkenan mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Namun, apabila Kang Mas dan Mbak Yu memiliki kesibukan lain, kami persilakan untuk meninggalkan meeting room. Dan kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti acara pembukaan Parapatan Ranting Tanjung Palas Utara tahun 2025 pada malam hari ini. Baik, marilah kita melanjutkan ke acara inti, dimulai dengan sidang pleno 1 untuk membahas program kerja ranting Tanjung Palas Utara periode 2024-2027. Kepada pimpinan sidang pleno 1, disilakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam persaudaraan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, kami dari jajaran pimpinan sidang pleno 1 yang beranggotakan saya atas nama Andi Ahmad Ma'arif Alif Kemal selaku ketua, Mbak Fitri Novianti selaku notulen, dan Mas Fahmi Alan Aliansyah sebagai anggota. Izin memimpin sidang yang membahas tentang program kerja periode 2024 hingga 2027. Membahas 3 poin. Untuk poin pertama, membahas tentang organisasi, keanggotaan, dan kesejahteraan. Poin kedua, membahas tentang pencaksilat dan kepelatihan. Poin ketiga, membahas tentang humas, pengabdian masyarakat, dan pemberdayaan perempuan. Pada setiap poin telah dibahas lebih lanjut oleh 3 komisi, yaitu Komisi A yang telah membahas poin 1, Komisi B yang telah membahas poin kedua, dan Komisi C yang telah membahas poin ketiga. Mbak Dila selaku penanggung jawab Komisi A yang beranggotakan Mas Yoga dan Mbak Kresya. Mas Fahmi selaku penanggung jawab Komisi B yang beranggotakan Mas Randy dan Mbak Nisrina. Dan Mas Reza yang selaku penanggung jawab Komisi C yang beranggotakan Mas Yudi dan Mbak Fitra. Izinkan saya selaku ketua dari pimpinan sidang pleno 1 untuk memaparkan hasil pembahasan poin program kerja Ketua Ranting periode 2024 hingga 2027. Poin yang pertama, izinkan sebelum membahas poin-poin
program kerja, izinkan saya untuk share screen. Berikut berikut merupakan 3 poin pembahasan yang telah dibahas oleh ketiga yang telah dibahas oleh ketiga komisi. Untuk poin yang pertama, yaitu organisasi, keanggotaan, dan kesejahteraan. Pertama, sosialisasi ke sekolah. Dan kedua, membuka tempat latihan baru. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat rutin. Yang keempat, berpartisipasi memeriahkan peringatan hari besar. Yang kelima, menyelenggarakan sarasehan atau halal bihalal. Yang keenam, menyelenggarakan tasyakuran warga baru. Yang ketujuh, menyelenggarakan sedekah bumi. Yang kedelapan, melakukan screening kesehatan pada siswa. Yang kesembilan, mengupayakan legalitas kepemilikan aset. Yang ke-10, penggalangan dana, internal maupun eksternal. Yang ke-11, melakukan pembangunan sekretariat dan tempat latihan. Yang ke-12, memberikan bantuan kepada anggota yang mengalami musibah. Yang ke-13, dan yang terakhir, mengupayakan ekonomi kreatif untuk penguatan organisasi. Pada poin kedua yang membahas tentang pencak silat dan kepelatihan, poin pertama, menyelenggarakan latihan bidang ajaran. Yang kedua, menyelenggarakan latihan bidang prestasi. Yang ketiga, mengikuti kejuaraan O2SN, PSHT Cup, dan lain-lain. Yang keempat, menyelenggarakan kejuaraan O2SN dan PSHT Cup. Yang kelima, menyelenggarakan tes kenaikan tingkat polos dan jambon. Yang keenam, menyusun silabus atau jam latihan, materi, dan lain-lain. Serta yang terakhir, poin ketiga yang membahas tentang humas, pengabdian masyarakat, dan pemberdayaan perempuan. Poin pertama membahas tentang menjalin hubungan dengan lintas sektor, yaitu camat, kepala desa, polsek, koramil, dan lain-lain. Yang kedua, pemberian santunan bagi korban bencana alam. Yang ketiga, pemberian bantuan alat medis untuk penanggulangan COVID-19 ke puskesmas dan masyarakat. Yang keempat, membagikan takjil berbuka puasa. Yang kelima, kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang keenam, menggalang penanaman pohon dan penyebaran bibit ikan di alam. Yang ketujuh dan yang terakhir, yaitu membuat dan memasang rambu-rambu peringatan di jalan. Kepada saudara dan saudari, dipersilahkan memberikan sanggahan dan masukan terhadap hasil pembahasan mengenai program kerja Ketua Ranting periode 2024-2027. Waktu dan tepat kami persilahkan. Jika ada saudara dan saudari yang ingin memberikan sanggahannya, Izin dipersilahkan. pimpinan. Ya, silakan. Baik, mungkin yang di poin ketiga untuk yang apa itu pemberian bantuan alat medis COVID itu kan sudah tidak relevan lagi, mungkin bisa diganti kegiatan yang lain. Terus kemudian karena ini bidang ada apa pemberdayaan perempuan, mungkin bisa ditambahkan poin yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Misalnya mungkin dengan apa ya arisan barangkali atau gimana gitu. Atau ada usulan dari mbak-mbaknya mungkin yang terkait pemberdayaan perempuan nih, Mbak. Bagaimana kira-kira? Kalau menurut saya yang terkait COVID itu dihapus dan tambahkan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Mungkin gitu, Mas.
Barangkali diterima usulannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Hadi Mustafa atas sanggahan dan masukannya. Mungkin saya ulangi untuk sanggahan pada poin ketiga di pembahasan ketiga mengenai pemberian bantuan alat medis untuk penanggulangan COVID-19 ke puskesmas dan masyarakat itu bisa dihapus. Dan sanggahan kedua menambahkan poin untuk topik pemberdayaan perempuan. Seperti contoh yang telah disampaikan tadi, seperti yang disampaikan tadi dalam bentuk arisan atau kegiatan lain sebagainya. Mungkin untuk masukan tadi akan kami lempar kembali kepada anggota Komisi C selaku anggota Komisi C karena anggota Komisi C yang telah membahas poin ketiga ini. Oke, mungkin apakah ada masukan dan sanggahan lain dari saudara-saudara sekalian? Baik, izin sebelumnya Kang Mas dan Mbak Yu, mungkin di poin ketiga untuk pemberian bantuan alat medis untuk penanggulangan COVID-19 ke puskesmas dan masyarakat, mungkin nanti kita bisa revisi kembali. Dan mungkin yang masukan arisan tadi bisa kami terima dan kami akan membicarakan dengan anggota yang lainnya. Terima kasih. Oke, saya rasa sudah tidak ada sanggahan dan masukan lagi terhadap hasil sidang. Maka kami jajaran pimpinan sidang Pleno 1 menetapkan dan mengesahkan program kerja yang telah dibahas. Kami selaku jajaran pimpinan sidang Pleno 1 memohon maaf bila ada salah kata dan kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jajaran pimpinan sidang Pleno 1. Selanjutnya adalah sidang Pleno 2 untuk membahas laporan pertanggungjawaban kepengurusan Ranting Tanjung Palas Utara periode 2021-2024. Kepada pimpinan sidang Pleno 2 disilakan. Baik, izin mengambil alih Kang Mas dan Mbak Yu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada kami. Baik, perkenalkan nama saya Fitra Auliana, di mana di sini saya sebagai moderator. Di sini saya bersama Kang Mas Pendi selaku pimpinan sidang Pleno 2 beserta Kang Mas Yudi selaku notulen. Selanjutnya, dalam sidang Pleno 2 ini akan membahas terkait laporan pertanggungjawaban dalam periode tahun 2021 hingga tahun 2024. Untuk itu, Kang Mas Fendi selaku pimpinan sidang, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Fitra. Izin mengambil alih sidang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin terkait laporan pertanggungjawaban periode 2021-2024 akan dilaporkan oleh perwakilan ranting kepada Kang Mas Hadi Mustafa. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Dengar, Mas. Dengar, Mas. Baik. Izin saya share screen. Apakah sudah terlihat, Mas? Iya, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami mewakili dari pengurus ranting periode 2021-2024. Dalam hal ini akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja pengurus ranting. Adapun laporan pertanggungjawaban yang kami susun pada malam hari ini yang akan kami sampaikan yang berkaitan dengan susunan organisasi atau struktur organisasi, kemudian program kerja yang telah kami laksanakan, dan laporan aset dan keuangan. Untuk struktur organisasi, untuk ketua saya sendiri, kemudian wakil ketua Kang Mas Joko Sutrisno, sekretaris 1 Mbak Fitra Auliana, sekretaris 2 Mbak Fitri Novianti, bendara 1 Mas Fendi Dewi Setiawan, bendahara 2 Kang Mas Saswito Wibowo, kemudian untuk bidang organisasi keanggotaan dan kerohanian atau kesaan, Kang Mas Sutrisno, Mas Reza Hendrawan, dan Kang Mas Diantono. Untuk teknik pencaksilat dan kepelatihan, Kang Mas Rahmat Sandang, Mas Fahmi Alan Aliansah, dan Mas Yudi Afriansah. Untuk bidang humas pengabdian masyarakat dan pemberdayaan perempuan, ada Kang Mas Lencau, Mbak Yu Sarifatul Istifaniah, dan Mas Yoga Uling Irawan. Berikut untuk bidang dana dan kesejahteraan, ada Kang Mas Waji, Mas Ferry Setiadi, dan Mas Doni Febriana. Selanjutnya untuk program kerja yang telah dilaksanakan, untuk bidang organisasi keanggotaan dan kerohanian atau kesaan, kegiatan dilaksanakan yaitu menyelenggarakan rapat rutin, baik triwulan maupun tahunan, kemudian sosialisasi PSHT ke sekolah, berpartisipasi meriahkan peringatan hari besar, menyelenggarakan sarasehan atau halal bihalal, menyelenggarakan tasyakuran warga baru, menyelenggarakan sedekah bumi, melakukan screening kesehatan pada siswa saat jam latihan, mengupayakan legalitas kepemilikan aset, menyelenggarakan pengesahan warga PSHT tingkat 1. Kemudian untuk bidang teknik pencaksilat dan kepelatihan, kegiatan yang dilaksanakan yaitu menyelenggarakan latihan bidang ajaran, menyelenggarakan latihan bidang prestasi, mengikuti kejuaraan, baik O2SN, PSHT Cup, dan lain sebagainya, menyelenggarakan kejuaraan O2SN tingkat kecamatan, menyelenggarakan tes kenaikan tingkat polos dan jambon, serta menyusun silabus. Kemudian untuk program humas, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan perempuan, kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu menjalin hubungan dengan lintas sektor, yaitu camat, kepala desa, polsek, dan koramil yang ada di wilayah Tanjung Palas Utara, pemberian santunan bagi korban bencana alam, baik banjir maupun kebakaran, pemberian bantuan alat medis untuk penanggulangan COVID-19 ke puskesmas dan juga masker ke masyarakat, membagikan takjil berbuka puasa saat di bulan Ramadan, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, menggalang penanaman pohon dan penebaran bibit ikan di alam terbuka,
membuat dan memasang rambu-rambu peringatan di jalan. Untuk di bidang dana dan kesejahteraan, kegiatan yang dilaksanakan yaitu penggalangan dana baik internal organisasi maupun di eksternal, yaitu dari masyarakat ataupun perusahaan dan sebagainya. Kemudian pembentukan panitia pembangunan sekretariat dan tempat latihan, memberikan bantuan kepada anggota yang sedang mengalami musibah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang aset dan keuangan. Untuk aset, kita saat ini memiliki sebidang tanah ukuran sekitar 300 meter persegi yang berlokasi di Desa Panca Agung dengan estimasi nilai sekitar 60 juta rupiah. Kemudian tanah ukuran 400 meter persegi berlokasi di Desa Karangagung dengan nilai estimasi nilai sekitar 50 juta rupiah. Kemudian bangunan tempat latihan di Desa Panca Agung yang saat ini sedang berprogres dengan estimasi nilai sekitar 35 juta. Untuk bangunan sekretariat yang bersebelahan dengan tempat latihan berlokasi di Desa Panca Agung dengan estimasi nilai sekitar 25 juta rupiah. Body protector yang tersebar di beberapa tempat latihan dengan estimasi nilai sekitar 1.500.000 rupiah. Kemudian bendera, umbul-umbul dan lain sebagainya berlokasi di sekretariat dengan estimasi nilai sekitar 650.000 rupiah. Adapun jumlah atau total aset yang kita miliki dengan estimasi nilai sekitar 172.050.000 rupiah. Kemudian untuk keuangan di tahun 2022 mungkin perlu kami jelaskan meskipun kami periode 2021 hingga 2024, namun 2021-nya itu sudah di akhir. Jadi kegiatannya kita masukkan ke 2022. Untuk sisa saldo dari 2021 1.950.000. Kemudian kita mendapatkan bantuan dari Bapak Dwi Sugiarto sebesar 5 juta rupiah, iuran ataupun sumbangan warga sebesar 3.400.000 rupiah, proposal ke perusahaan ataupun ke masyarakat kita mendapatkan 3.500.000 rupiah, bantuan dari cabang 150.000 rupiah, iuran pengesahan dari calon warga sebesar 7.500.000 rupiah. Untuk dana yang ada kita gunakan untuk pembangunan sekretariat sebesar 5.100.000 rupiah, dan untuk bantuan ke korban bencana sebesar 1 juta rupiah, bantuan bagi warga yang atau keluarga dari warga kita yang terkena musibah dengan total sebesar 3 juta rupiah, pembagian takjil 500.000 rupiah, pelaksanaan pengesahan 7.500.000 rupiah, bonus atlet dan operasional dan sebagainya total senilai 1 juta rupiah, pelatihan pelatih sebesar 500.000 rupiah, sehingga di total dijumlahkan untuk pengeluaran sebanyak 18.600.000 rupiah dengan pendapatan atau pemasukan di tahun 2022 sebesar 21.500.000 rupiah, sehingga untuk di tahun 2022 terdapat sisa saldo 2.900.000 rupiah. Untuk di tahun 2023 sisa saldo dari tahun 2022 sebesar 2.900.000 rupiah. Kemudian kita mendapatkan kembali bantuan dari Bapak Dwi Sugiarto sebesar 2.500.000 rupiah, iuran atau sumbangan warga sebesar total sebesar 17.600.000 rupiah, proposal perusahaan atau masyarakat sebesar 5.500.000 rupiah, hadiah dari mengikuti PSAT Cup sebesar 1 juta rupiah, bantuan dari cabang sebesar 400.000 rupiah, iuran pengesahan sebesar 16 juta rupiah. Kemudian untuk pembangunan sekretariat sebesar 10.850.000 rupiah, bantuan ke korban bencana sebesar 2 juta rupiah, operasional PSAT Cup di Tanjung Palas sebesar 3.500.000 rupiah,
bantuan bagi warga yang terkena musibah sebesar total sebesar Rp4.500.000. Tasyakuran warga baru sekitar Rp2 juta. Pemesanan rambu-rambu peringatan sebesar Rp500.000. Pelaksanaan pengesahan Rp16 juta. Sedekah bumi Rp2 juta. Bonus atlet dan operasional dan sebagainya sebesar Rp1 juta. Pelaksanaan sarasehan atau halal bihalal sebesar Rp2.500.000. Sehingga total pengeluaran kita Rp44.850.000. Jadi masih ada sisa saldo Rp1.050.000 di tahun 2023. Selanjutnya untuk tahun 2024, sisa saldo di 2023 Rp1.050.000. Iuran atau sumbangan warga total sebanyak Rp6.400.000. Proposal ke perusahaan atau masyarakat sebesar Rp2.550.000. Iuran pengesahan sebesar Rp30 juta. Kemudian total pemasukan sebesar Rp40 juta. Untuk pengeluaran di tahun 2024 untuk pembangunan itu Rp7 juta. Kalau tidak salah untuk pembayaran utang dan pembelian seng ya kemarin itu. Kemudian untuk bantuan bagi warga yang terkena musibah totalnya Rp2.500.000. Untuk pelaksanaan pengesahan yang kemarin kita laksanakan itu total biaya Rp29.340.000. Operasional atlet dan ofisial dan sebagainya sebesar Rp500.000. Sehingga jika dijumlahkan sebesar Rp39.340.000. Sisa saldo Rp660.000. Untuk di 2024 memang kita mengalami penurunan kegiatan dan semoga di tahun berikutnya nanti kita bisa kembali semangat saudara-saudara sekalian sehingga banyak kegiatan yang bisa kita laksanakan, terutama khususnya fokus ke pembangunan sekretariat dan tempat latihan. Kemudian juga kan kita masih memiliki kendala juga terkait dengan legalitas pemilikan tanah yang ada di Desa Karangagung. Semoga nanti bisa dituntaskan atau diselesaikan oleh kepengurusan yang berikutnya. Sehingga jika kita total aset dan keuangan yaitu sebesar Rp172.710.000. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dalam laporan pertanggungjawaban ini. Selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Semoga laporan ini dapat diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas laporannya Kang Mas Adi Mustafa. Saya kembalikan kepada dulur-dulur semuanya. Monggo Kang Mas dan Mbak Yu yang merasa keberatan atau bagaimana, waktu kami persilahkan. Baik, karena laporan diterima,
dan tidak ada sanggahan, maka hasil laporan kita resmikan dan menetapkan hasil sidang. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baiklah, saya rasa cukup sekian sidang pleno 2 saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kang Mas Hadi Mustafa yang telah memberikan laporan pertanggungjawaban dalam periode tahun 2021 hingga tahun 2024. Dan kami ucapkan pula terima kasih kepada Kang Mas Pendi selaku pimpinan sidang pleno 2 serta kepada dulur-dulur yang telah mengikuti sidang ini. Kami selaku jajaran sidang pleno 2 mengucapkan permohonan maaf kepada semuanya apabila terdapat kesalahan ataupun kesilapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada jajaran pimpinan sidang pleno 2. Berikutnya adalah sidang pleno 3 untuk membahas pemilihan dan penetapan kandidat calon Ketua Ranting Tanjung Palas Utara periode 2024-2027. Kepada pimpinan sidang pleno 3 dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk memimpin sidang pleno ketiga. Sebelum kita mulai sidang pleno 3, izinkan saya memperkenalkan pimpinan sidang kali ini. Yang pertama, Mas Randy sebagai ketua, Mas Reza sebagai notulis, dan saya Sarifatul sebagai moderator. Sidang pleno 3 akan membahas dan menetapkan 3 calon kandidat ketua PSHT Ranting Tanjung Palas Utara periode 2024 sampai dengan 2027. Untuk kemudian diajukan ke pengurus PSHT Cabang Bulungan. Untuk mempersingkat waktu, maka sidang pleno 3 Parapatan Ranting PSHT Ranting Tanjung Palas Utara tahun 2025 akan dimulai. Kepada Mas Randy, disilakan untuk memimpin sidang. Terima kasih Mbak Iris. Pimpinan sidang saya ambil alih. Pada sidang pleno 3 ini kita akan melakukan pemilihan dan menetapkan 3 kandidat calon ketua PSHT Ranting Tanjung Palas Utara. Kami menawarkan kepada peserta sidang apakah pemilihan dan penetapan ketua berdasarkan polling yang sudah kita lakukan melalui WA atau kita akan memilih kembali kepada saudara-saudara kami. Silakan masukannya dulu. Kami mohon kepada peserta sidang pleno 3 untuk memberikan masukan atau usulan berkaitan dengan nama-nama yang akan kita usulkan sebagai kandidat calon ketua Ranting PSHT Tanjung Palas Utara. Seperti kita ketahui bersama bahwa di grup PSHT Tanjung Palas Utara kita sudah melakukan polling beberapa waktu yang lalu untuk menentukan siapa
nama-nama yang akan diajukan ke PSHT Bulungan. Apakah kita akan menggunakan hasil polling tersebut atau kita akan memilih kembali atas usulan dari para peserta sidang pleno pada malam hari ini. Bagi mas-mas, mbak-mbak yang ingin memberikan masukan, silahkan angkat tangan atau raise hand. Terima kasih. Izin Kang Mas, Mas Sasito Wibowo ganti Mas Reddy aja. Berarti kita akan melakukan polling ulang. Atau sesuai yang sudah kita polling kemarin kan ada beberapa nama yang mendapatkan 3 pemeroleh suara terbanyak itu yang akan kita ajukan ke pengurus cabang. Bagaimana, Mas, Mbak? Izin Kang Mas Mbak Yu. Monggo, Mas, silahkan. Untuk rencana calon ketua ranting yang akan diusulkan ke cabang, kemarin di grup WA Ranting Tanjung Palas Utara itu ada polling ya, Nggih, leres, Mas. terkait nama yang sudah muncul di polling tersebut. Kira-kira dari nama-nama dulur-dulur yang sudah tercantum itu siap belum orangnya gitu loh. Jangan sampai nanti diusulkan tapi orangnya nggak siap gitu. Ya, tolong, sebelumnya sudah diklarifikasi terkait kesiapannya atau sudah diklarifikasi atau belum. Mungkin itu aja dulu Mbak Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas, masukannya. Mas, Mbak Yu, ada yang bisa atau mungkin ada usulan lagi, nanti kita akan beri tanggapan bersama. Atau mungkin ada yang mau menanggapi dari saran yang sudah disampaikan Kang Mas tadi. Izin pimpinan sidang. Monggo, Mas. Karena ini waktu sudah berjalan juga gitu. Mungkin bisa dibacakan mungkin Mbak atau Mas eh, yang di polling itu siapa-siapa terus siapa saja. Nah, nanti yang bahasanya. Kalau tadi usulnya Mas Joko kan
Misalkan nanti yang 3 orang tertinggi ini, apakah malam hari ini hadir semua atau bagaimana? Terus kalau tidak hadir, apakah perlu dihubungi melalui telepon dulu untuk diusulkan atau bagaimana mungkin gitu? Atau kalau misalkan sudah dihubungi ternyata eh, apa tadi, Mas Joko tadi belum siap istilahnya, apakah dilanjut di urutan di bawahnya lagi atau bagaimana seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Mas Tova. Berarti kita akan menggunakan hasil polling yang ada di grup WA PSHT Tanjung Palas Utara, nggih Mas nggih. Mohon yang tidak setuju silahkan angkat tangan. Tapi sepertinya sebagian besar kita setuju dengan apa yang sudah kita hasil polling yang ada di grup WA. Mas Reza selaku not tulis, tolong bisa disampaikan urutan atau nama-nama dari yang teratas hasil polling yang sudah kita lakukan melalui WA Group. Kepada Mas Reza disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Iis. Izinkan Mas dan Mbak Yu, saya ingin melaporkan terkait hasil sidang pleno 3 yang membahas tentang penetapan yang telah disepakati, yaitu tentang pengusulan 3 calon berdasarkan hasil polling di WhatsApp yang telah kita dapatkan. Berdasarkan hasil polling yang telah kita dapatkan, 3 usulan bakal calon, yaitu yang pertama ada Kang Mas Hadi Mustafa, yang kedua ada Kang Mas Fendi Dwi Setiawan, dan yang ketiga ada Kang Mas Saswito Wibowo. Demikian yang saya sampaikan dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza. Melengkapi apa yang sudah disampaikan Mas Reza, jadi pada hasil polling yang sudah dilakukan di grup WA itu Mas Hadi Mustafa mendapatkan 42 suara. Kemudian ada Mas Fendi 28 suara, Mas Saswito Wibowo 13 suara. Kemudian di bawahnya ada Edi Haryanto 5 suara. Lanjut Mas Edi Rohimi 4 suara. Oh, ralat ya Mas Saswito Wibowo ada 14 suara. Nah, kepada Mas 3 teratas artinya Mas Tova, Mas Fendi, kemudian Mas Bowo, apakah ketiganya beliau hadir di room ini? Kemudian apakah ada dari ketiganya yang berkeberatan untuk namanya diusulkan ke cabang? Mohon tanggapannya. Izin pimpinan, mungkin kalau ditanya keberatan, semuanya keberatan mungkin. Biasanya ngoten, Mas. Tapi sepertinya tidak ada tanggapan dari Kang Mas Mbak Yu semuanya, artinya semua peserta yang hadir pada pleno kali ini menyetujui ketiga nama yang mendapatkan suara terbanyak. Kalau nanti misalnya ada yang mengundurkan diri, otomatis yang mendapatkan suara urutan di bawahnya akan naik untuk diusulkan. Atau bisa jadi karena ini sekedar usulan, yang menetapkan adalah cabang, maka sebaiknya kami mohon siapapun yang sudah ditunjuk dan mendapat kepercayaan dari kita semua warga PSHT Tanjung Palas Utara untuk bersedia dan tidak keberatan jika namanya diusulkan ke cabang. Itu dari kami. Mohon tanggapan dari Kang Mas Mbak Yu peserta. Izin Ketua.
Nggih, monggo. Ini kalau saya lihat Mas Bowo ini kan nggak gabung ya, nggak ada lah malam ini. Nah ini kira-kira menurut dulur-dulur semua, Kang Mas Mbak Yu yang hadir, kira-kira bagaimana? Sementara yang kita usulkan tidak ada gitu loh. Kalau dari polling kemarin itu sudah hadir semua, ya mungkin oke saja kita sepakat. Cuman ini ada yang nggak dari 3 nama ini ada Mas Bowo yang nggak hadir, nggak bergabung. Nah ini kira-kira gimana? Apakah tetap kita usulkan sesuai itu atau Mas Bowonya yang diganti yang hadir di dalam polling itu gitu. Mungkin itu aja dulu. Monggo Kang Mas Mbak Yu memberikan tanggapan atas apa yang sudah disampaikan Mas Joko. Kami mohon partisipasi daripada peserta, jadi kita tidak akan memperpanjang waktu. Kalau memang ada keberatan dengan alasan yang bisa diterima, kan seperti yang disampaikan Mas Tova tadi, semua pasti akan merasa keberatan. Tapi kalau memang alasannya bisa kita terima, kita akan tetap kita akan hargai keputusan yang ketidakbersediaannya tersebut. Tapi kalau memang mau diganti, berarti urutan selanjutnya itu Mas Edi Haryanto. Apakah Mas Edi Haryanto bergabung dengan kita malam ini? Seperti Mas Edi Haryanto juga tidak ada di eh, hadir pada malam ini. Atau mungkin ada yang mau diusulkan kembali. Kita sudah ada dapat 2 nama, Mas Fendi dan Mas Tova. Apakah ada 1 nama mungkin yang bisa diusulkan kembali untuk menambah kekurangan 1 orang lagi yang hadir pada sidang pleno malam ini? Monggo ditanggapi. Izin pimpinan. Iya, Mas, monggo. Mungkin ada benarnya juga yang disampaikan oleh Mas Joko tadi. Karena bagaimanapun juga yang diusulkan seharusnya orang-orang yang mengikuti pertemuan pada malam hari ini. Nah, namun jika seperti itu, jika kita melihat di room juga kandidat-kandidat yang lain juga belum hadir juga nih Mbak. Nah barangkali kalau misalkan diusulkan yang lain, tadinya saya ingin milihnya Mas Joko, tetapi karena kemarin sudah disampaikan kalau yang sudah menjadi pengurus cabang tidak dianjurkan tidak menjadi pengurus ranting. Ini saya mengusulkan Mas Randy atau Mas Reza. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Hadi Mustafa. Dari polling itu kan sudah ada Mas Fendi, Mas Hadi Mustafa. Nah, kita tinggal cari 1 lagi kandidat untuk diusulkan yang hadir pada malam hari ini, Mas. Ada masukan dari Kang Mas Mbak Yu siapa yang akan mendampingi 2 kandidat yang sudah
dipilih di polling group. Silahkan kirim pesan atau mungkin lewat pesan, lewat chat, atau bisa langsung berbicara. Terima kasih. Izin pimpinan. G. Silakan. Untuk usulan nama melengkapi 3 nama itu tadi saya sepakat dengan Mas Hadi Mustafa. Saya mengusulkan Mas Reza. Monggo yang setuju Mas Reza silahkan raise hand. Biar dihitung sama Mas Reza. Atau mungkin ada kandidat lain yang akan diusulkan oleh Kang Mas Mbak Yu yang lain. Ada usul 2 nama sudah terlihat di kolom chat, itu Mas Randy dengan Mas Reza. Silahkan kita polling di antara Mas Randy dengan Mas Reza. Bisa lewat kolom chat suaranya untuk memberikan suara ke Mas Randy atau Mas Randy, ke Mas Reza atau Mas Randy. Kebetulan dua-duanya saat ini sebagai pimpinan sidang pleno 3. Silahkan, kami tunggu. Oke, enggak, Reza Randy gitu. Terima kasih Kang Mas Mbak Yu atas suara yang sudah diberikan kepada kami. Ini izin saya mengambil alih. Mas Reza bisa dilihat di chat dan dihitung silahkan siapa yang milih Mas Reza dan siapa yang milih Mas Randy. Silakan Mas Reza. Bagaimana Mas Reza, sudah dihitung dari kolom chatnya?
Sudah Mbak, sudah saya hitung. Ini yang mengusulkan nama saya ini ada 8 orang. Kemudian yang Mas Randy, Yang Mas Randy ada 3 orang Mbak. ya. Demikian tadi hasil polling yang sudah kita lakukan. Mantap Jadi untuk ada yang mau menambahkan dari Kang Mas Mbak Yu peserta pleno? Kalau tidak ada, artinya Mas Reza yang akan diusulkan mendampingi Mas Hadi Mustafa dan Mas Fendi. Bagaimana, Bapak Setuju. Kang Mas Mbak Yu? Izin Ketua untuk dengan munculnya nama Mas Reza, berarti dari 3 nama calon ketua ranting sudah lengkap. Ya, berarti bisa dilanjut lagi, Mbak. Kalau terkait setuju enggaknya Mas Reza, ya saya setuju karena beliau sudah ada di forum ini, berarti langsung tahu bahwa dirinya itu diusulkan gitu. Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Joko dan Kang Mas Mbak Yu yang sudah berpartisipasi ya. Kemudian untuk penetapan 3 calon kandidat Ketua Ranting PSHT Tanjung Palas Utara, kami silahkan kepada Mas Randy untuk menetapkannya. Silahkan Mas Randy. izin Kang Mas Mbak Yu dari hasil polling telah ditetapkan 3 nama. Yang pertama Mas Hadi Mustafa, yang kedua Mas Fendi Dwi Setiawan, yang ketiga Mas Reza Indrawan. Dan kami telah tetapkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Randy yang sudah menetapkan hasil sidang pleno 3 pada perapatan ranting PSHT Ranting Tanjung Palas Utara tahun 2025. Semoga ketiga nama calon kandidat yang sudah kita usulkan, siapapun nanti yang terpilih dapat menjadi pimpinan yang amanah dan dapat memajukan PSHT Ranting Tanjung Palas Utara ke depannya. Kami selaku pimpinan sidang mengucapkan terima kasih atas partisipasi Kang Mas Mbak Yu semua dan memohon maaf jika ada kekurangan kami dalam memandu sidang pleno 3 pada malam hari ini. Acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada jajaran pimpinan sidang pleno 3. Dengan selesainya seluruh sidang pleno pada malam hari ini, berakhirlah sudah rangkaian acara perapatan ranting Tanjung Palas Utara tahun 2025. Terima kasih kepada seluruh pimpinan sidang pleno dan seluruh peserta yang berpartisipasi. Semoga seluruh hasil musyawarah pada malam hari ini dapat diterima dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya mohon undur diri dan saya akhiri. Kurang dan lebihnya selama membawakan acara saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Mohon izin keluar room, Kang Mas Mbak Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.